Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aza Ilma Khairun Nabila. Nah, di sini presentasikan atau akan melakukan pengujian ulang mengenai statistika dari tesis yang telah diterbitkan oleh Siti Aisyah Siregar pada tahun 2023 dengan judul tesisnya yakni pengembangan perangkat pembelajaran model POE berbantuan game berbasis aplikasi EduCandy untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Nah, sebelum masuk ke dalam inti dari video ini, ada motivasi atau kata-kata untuk hari ini, yakni mengungkapkan fakta dengan statistika. Di video ini kita akan mempelajari yang pertama tentang uji normalitas, yang kedua tentang uji Wilcoxon, dan yang ketiga tentang uji N-gain. Nah, sebelum itu pada video ini, aplikasi yang digunakan untuk menguji atau membantu menguji 3 uji statistika ini yakni aplikasi SPSS tipe 27. Nah, ayo kita mulai. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas? Oke, uji normalitas sendiri yakni merupakan salah satu uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis dengan kriteria yakni nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Jika data itu kurang dari 0,05, maka data tidak dinyatakan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita akan melakukan uji parametrik atau non-parametrik tergantung dengan hasil uji normalitas. Nah, di sini kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas dengan data sebagai berikut yang sudah disiapkan. Nah, data ini sudah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, seperti bisa dilihat di layar, saya sudah pindahkan ke dalam Microsoft Excel untuk data pretest posttest dari kedua kelas. Nah, kebetulan dalam tesis ini itu menggunakan desain one group pretest posttest. Nah, setelah kita menginput data ke dalam Microsoft Excel, kemudian kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, aplikasinya itu berlogo demikian ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah membuka aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi SPSS-nya. Nah, sebelum kita menginput data ke dalam aplikasi SPSS ini, kita harus melakukan atau memasukkan variable view terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini, kita masukkan hasil. Dan yang kedua, kelas. Nah, sudah. Terus ini kita rubah, mohon maaf ke measure-nya kita rubah ke skala. Nah, di sini karena kelas ini tadi kan ada 2 kelas dengan pretest posttest yang berbeda-beda, maka dari itu di value-nya ini kita beri label. Yang pertama, value 1 label untuk pretest 8C atau kelas kontrol. Kebetulan di sini 8C merupakan kelas kontrol, sedangkan 8A merupakan kelas eksperimen. Kita kemudian klik add. Kemudian untuk nomor 2, posttest dari 8C. Kemudian kita klik add. Untuk yang ketiga, pretest dari 8A, yakni kelas eksperimen. Kita klik add. Yang keempat,
adalah post test dari 8A atau kelas eksperimen. Nah, mengapa kok kita beri label? Karena untuk mempermudah nanti penghitungannya. Di sini kan masih ada desimalnya, 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita klik OK dulu. Nanti kita atur di sini desimalnya kita nolkan saja. Nah, setelah ini kita akan masuk ke data view. Nah, di sini sudah muncul untuk pelebaran variabelnya. Kemudian kita kembali lagi ke Excel. Kita salin. Nah, kita masukkan. Ini untuk variabel satunya. Untuk pretest kelas 8C-nya, kemudian kita akan mengcopy untuk pretest dari kelas 8C. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk label 3 dan 4-nya. Sepertinya ini kurang ya. Kita ulang saja. Kita hapus dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk label 3. Nah, ini label yang keempat terakhir. Nah, kita ulang karena ada yang belum ke input ke dalam SPSS-nya. Oh, salah penempatan. Nah, ini kita beri label angka 4. Kita salin saja ya. Nah,
Setelah kita sudah menginput semua data, mohon maaf ini terbalik. Seharusnya ini yang ada di Nah, ini kita beli label angka 2. Nah, setelah kita menginput semua data ke dalam SPSS, maka selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan cara kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Explore. Nah, untuk nanti akan muncul seperti ini. Untuk kelas kita masukkan ke dependent list, untuk hasil kita masukkan ke factor list. Kemudian plots, jangan lupa normality plots with testnya kita beri tanda centang atau kita centang. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul output dari SPSS seperti ini. Setelah itu, kita cari tabel dari normalitasnya. Nah, di sini ini merupakan test of normality atau tabel dari normalitasnya. Di sini kita melihat di kolom Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya yang tidak lebih dari 60. Di sini kita lihat bahwa hasil dari kelas 1 adalah 0,43, hasil dari kelas 2 adalah 0,26, hasil dari kelas 3 adalah 0,222 dan kelas 4 adalah 0,009. Nah, di sini saya sudah merakumkan bahwa pada tabel Shapiro-Wilk itu diketahui bahwa untuk pretest kelas kontrol berdistribusi tidak normal, untuk post-testnya juga tidak berdistribusi normal, untuk pretestnya berdistribusi normal untuk kelas eksperimen, sedangkan post-testnya tidak berdistribusi normal. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data-data ini tidak berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji non-parametrik. Kenapa kita melakukan uji non-parametrik? Sudah saya katakan di awal bahwa data tidak berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji non-parametrik. Uji non-parametrik yang akan kita lakukan pada video ini adalah uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon sendiri yakni uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan atau satu sampel sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk cara uji Wilcoxon pada aplikasi SPSS yakni menyiapkan data dan memasukkan pada data view, kemudian pilih analyze, lalu pilih non-parametric test. Pilih legacy dialog, lalu pilih to relate sample. Kemudian masukkan variabel ke dalam kotak test pair. Pada bagian test type, centang pada pilihan Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, langsung saja kita praktekkan ke dalam SPSS-nya. Di sini tadi kita sudah menyiapkan data, kemudian kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, mohon maaf, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian To Relate Sample. Nah, setelah ini kita masukkan saja variabel-variabelnya. Kemudian test type Wilcoxon-nya jangan lupa kita beri tanda centang. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul Wilcoxon ring-nya.
Nah, di sini Wilcoxon range-nya ini kita lihat di asymptote to tail adalah 0,000. Di sini saya sudah merakumkan bahwa pada uji Wilcoxon diketahui bahwa nilai signifikansi p-value adalah 0,000. Adapun ketentuan daripada uji Wilcoxon sendiri, yakni nilai asymptotic to tail lebih kecil dari atau kurang dari 0,05, maka H1 atau HA diterima. Hasil uji Wilcoxon ini adalah 0,000 yang berarti lebih kecil atau kurang dari 0,05 dan H1 diterima. Selanjutnya, kita akan melakukan uji endgain. Nah, apa itu uji endgain sendiri? Kalian bisa berkomentar di kolom komentar apa itu uji endgain sebelum kita masuk ke dalam video selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji endgain. Oke, uji endgain yang dilakukan pada video ini adalah pada indikator berpikir kritis itu sendiri. Nah, uji endgain sendiri yakni digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dengan menghitung peningkatan skor dari tes awal, yaitu pretest, ke tes akhir atau post-test. Nah, penelitian ini menggunakan 4 indikator berpikir kritis, yakni interpretasi, analisis, evaluasi, dan juga inferensi. Nah, pada uji endgain ini kita akan melakukannya dengan bantuan aplikasi SPSS. Namun, saya sebelumnya sudah menghitung ke dalam atau di dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini merupakan uji endgain yang sudah saya hitung di Microsoft Excel, namun kita akan hitung lagi di aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memberikan data tentang nilai pretest dan post-test dari masing-masing indikator dari keterampilan berpikir kritis. Untuk rumus endgain sendiri yakni skor post-test dikurang dengan skor pretest dibagi dengan skor ideal dikurangi skor pretest. Adapun skor ideal sendiri yakni 100. Untuk pembagian skor endgain atau kategori dari endgain, jika nilai endgain lebih dari 0,7 maka berkategori tinggi. Jika kurang dari 0,7 dan lebih dari 0,3 maka berkategori sedang. Namun jika kurang dari 0,3 maka berkategori rendah. Nah, langsung saja kita uji cobakan di aplikasi SPSS. Di sini kita harus menghapus dulu datanya. Kita masukkan datanya yakni di sini kita tulis pretest dan post-test. Desimalnya kita nolkan saja. Kemudian kita ke data view. Pretest kita input datanya. Pretest. Sepertinya ini kita edit saja di Microsoft Excel-nya agar langsung
kita salin lagi untuk pretest posttestnya. Setelah kita masukkan data pretest dan posttest ke dalam SPSS, kemudian kita pilih transform compute variable. Kemudian pada target ini kita beri label posttest kurang pretest. Nilai posttest kita input dikurangi dengan pretest. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai posttest kurang dari pretest, yakni skor ideal dikurang dengan posttest. Skor idealnya adalah 100. Kita kurangi dengan skor pretest. Kita masukkan. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian di sini sudah muncul skor ideal kurang dengan posttest. Maaf, ada kesalahan. Transform compute variable. Skor ideal adalah 100. Kita kurang dengan nilai pretest. Nah, skor ideal adalah 100. Kurangi dengan nilai pretest. Kemudian kita klik OK. Sini tidak boleh 100, kita tuliskan skor ideal. Kita klik OK. Nah, di sini kita nanti akan muncul skor ideal kurangi dengan skor atau nilai pretest adalah demikian. Untuk rumus selanjutnya, yakni kita bagikan. Kemudian kita akan menghitung dari nilai n-nya. Caranya adalah sama, yakni kita pilih transform, compute variable, kemudian untuk target variabelnya kita ganti n gain score. Rumusnya adalah posttest kurang dengan pretest, kita input, kemudian kita bagi dengan skor ideal kurang pretest. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul demikian. Nah, setelah muncul dari skor n-gain ini, kita bisa tahu apakah ini termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi dengan tabel kategori yang telah disiapkan. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa tabel dari kategori jika dia lebih dari 0,7 maka kategori tinggi, jika dia kurang dari 0,7 kategori sedang, dan jika kurang dari 0,3 maka kategori rendah. Nah, di sini saya sudah merangkumkan bahwa nilai interpretasi adalah 0,70 dengan kategori tinggi, nilai analisis adalah 0,33 dengan kategori sedang, evaluasi adalah 0,40 dengan kategori sedang, inferensi adalah 0,35 dengan kategori sedang. Maka untuk keempat indikator ini tidak ada yang masuk ke dalam kategori rendah.
Nah, demikianlah presentasi uji coba statistika melalui aplikasi SPSS dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.